Hai guys, welcome back to my YouTube channel ya. Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanya ke saya juga nih. Nah, ini pertanyaannya sesuai judulnya, shirataki untuk diet, shirataki rice, shirataki noodle itu untuk diet menurut saya itu gimana? Pertama-tama, kalau menurut aku kalian harus mencari tahu gitu ya, shirataki itu terbuat dari apa. Kalau kalian Google ya gampang lah, shirataki terbuat dari apa. Jawabannya umbi-umbian, konyak dan segala macam gitu ya. Setelah itu kita lihat tabel nutrisinya atau nutrition fact-nya. Memang harus diakuin, shirataki ini kalorinya tuh rendah banget gitu ya, nggak ada gula, karbonya hampir nggak ada. Tergantung produk ya. Ada produk yang shiratakinya masih dicampur dengan sedikit tepung atau bahan lainnya, jadi dia ada kalorinya. Ada protein, ada juga yang semuanya nol gitu ya. Jadi kayak nol karbo, nol protein, nol kalori itu ada gitu, tergantung mereknya gitu. Cuman poinnya adalah shirataki ini sangat rendah kalori dan kalau misalnya kita lihat per 100 gram gitu ya, 100 gram kita konsumsi baik itu dari nasi ataupun bentuknya kan bisa dibentuk ya, apa namanya, mau bentuk nasi atau kita mau bentuknya itu adalah mie atau noodle gitu ya. Nah, cuman apakah shirataki itu emang sebagus itu dan apakah efek sampingnya dan segala macam itu yang ditanyakan ke saya gitu. Nah, kalau dari sudut pandang saya, tujuan kamu menggunakan shirataki ini kan karena kalorinya rendah, pasti gitu ya. Nah, cuman yang harus kamu garis bawahin adalah, aku selalu bilang, kalau misalnya kalori kita kerendahan itu juga nggak bagus. Nilai kalori yang rendah itu otomatis nilai gizinya juga rendah, proteinnya nggak ada gitu. Kalau misalnya gizi kamu kerendahan, kalori kamu kerendahan, misalnya badannya nggak ada asupan protein, kalori kerendahan, tentu indikasinya bisa jadi ada kehilangan massa otot, kamu jadi lemes, rambut rontok, malnutrisi, masuk rumah sakit, itu possible aja. Ada possible seperti itu. Karena itu aku sudah bilang, kalori itu kerendahan nggak baik gitu ya. Yang penting kita cukup makan. Di diet itu kuncinya adalah gimana caranya kita bisa makan kenyang, makan sering, makan cukup, kita happy, moodnya bagus, kulit kinclong berkilau gitu ya. Tapi berat badan tetap turun. Itu justru yang kita idamkan gitu. Bukan kayak sengsara dan segala macam gitu ya. Karena nilai gizi rendah, otomatis kita pun jadi cepat lapar gitu. Kalau misalnya kamu mengkonsumsi shirataki untuk diet karena kamu nggak tahu ilmu tentang nutrisi dan kamu beratnya turun tapi mengalami efek samping yang membahayakan, saran aku di stop gitu. Nggak usah mengkonsumsi shirataki lagi seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu tipe yang kayak merasa, ya aku shirataki buat biar ada rasa nasinya aja gitu. Tapi untuk dari sumber karbohidratnya aku dari buah, sayur, atau misalnya aku udah makan roti itu udah cukup ya, itu nggak masalah, itu silahkan seperti itu. Jadi balik lagi ke pola makan kita secara keseluruhan itu gimana. Kalau kamu bisa mengatur pola makan kamu secara normal, baik dan benar gitu ya, kayak aku tetap makan nasi, aku tetap makan yang lain-lain gitu, tapi berat badan tetap turun, ya udah kamu buat beli shirataki gitu. Itu juga hasilnya belum tentu mempercepat atau lebih baik juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu udah merasa bisa mengatur pola makan dengan baik dan benar dan ada hasil ya, menurut aku yang nggak usah dikonsumsi. Tapi kalau misalnya itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kamu merasa itu sangat membantu diet kamu untuk menjaga asupan kalori kamu gitu ya, dan kamu merasa fine aja dan kamu yakin nutrisi kamu cukup, ya silakan dikonsumsi shirataki itu. Yang ketiga adalah, yang menurut aku ini yang paling fatal, mereka yang nggak tahu apa-apa dan mereka merasa itu magic dan itu emang untuk diet dan akhirnya mereka malnutrisi. Nah, kalau itu kita stop kayak gitu. Nah, jadi untuk shirataki menurut aku bagus apa enggak? Segala sesuatu ada yang bagus ada buruknya, tergantung cara kita menggunakannya. Ibarat mobil lah, bagus apa enggak? Ya bagus lah, tapi ada jeleknya juga kan, bisa menyebabkan kematian, kecelakaan dan segala macam. Segala sesuatu itu pasti ada plus minusnya, tergantung gimana kita menanganinya dan atau kita mengaturnya itu gimana. Nah, jadi itu aja buat pendapat saya tentang shirataki ke pola diet kalian juga. Semoga video ini bermanfaat buat kalian lagi mengkonsumsi atau berpikir untuk membeli shirataki gitu ya. Dan sekali lagi aku bilang, itu nggak wajib. Kalau kamu bisa nggak perlu beli, ya silahkan kamu makan natural aja, nggak perlu beli gituan seperti itu. Semua itu optional, tergantung kita ngaturnya gimana. So see you guys on next video, bye bye.